Halo, Assalamualaikum. Good morning, students. How are you today? Semoga selalu sehat walafiat dan masih semangat terus belajar BDR-nya. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris di chapter ketiga, yaitu dengan judul Be Healthy and Be Happy. Jadi dalam chapter ini kita akan membahas tentang to choose healthy and safe product, yaitu untuk memilih produk-produk yang aman dan juga sehat, lalu to avoid harmful effects and to get the best result. Jadi untuk menghindari efek berbahaya dan juga untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, kira-kira tentang apa saja sih pelajaran kali ini? Jadi, di pelajaran kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya menganalisis label di dalam produk obat dan makanan atau juga bisa minuman dan lain-lain. Kalian pasti sering kan membaca tentang label obat atau makanan. Misalnya kalian beli mie instan, kalian pasti sering juga membaca tentang keterangan-keterangannya. Ada kira-kira ada brandnya, terus beratnya berapa, atau bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara memasaknya. Pasti kalian pernah kan? Nah, oke. Sekarang kita akan mencoba menganalisisnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, yang pertama, kalian bisa lihat di buku paket kalian di bahasa Inggris Think Globally, Act Locally, page 35, halaman 35. Nah, di situ kalian bisa lihat ada label obat ya, yang Pinux. Nah, oke. Kalian bisa lihat langsung di tabelnya. Itu yang pertama ada brand of drug, ada name of drug, ada descriptions, ada content or amount, ada uses, ada direction to use and dosage, direction to store, sama expiration date. Oke. Pertama-tama Miss akan jelaskan dulu artinya dari masing-masing facts ini ya, supaya kalian bisa pahami. Jadi untuk yang pertama, silakan kalian sambil mencatat supaya kalian ingat dan tidak lupa, karena setelah ini nanti akan Miss beri tugas di Google Form. Oke, yang pertama itu adalah brand of drug ya. Brand of drug itu artinya merek obat. Nah, biasanya brand of drug ini disimpannya itu di paling atas atau yang paling menonjol ketika kalian melihat label dari makanan atau minuman atau juga produk-produk lain ya. Nah, di sini brand of drug-nya itu Pinux ya. Kalian bisa lihat dia disimpan di paling atas dan paling menonjol ya. Ini adalah brand of drug-nya atau merek dari obatnya ya. Nomor 1 artinya merek dari obatnya. Merek dari obatnya apa di label ini? Pinux ya. Oke. Selanjutnya nomor 2 itu name of drug. Name of drug itu adalah nama obat. Nah, name of drug itu beda dengan brand of drug. Kalau brand itu mereknya, kalau name of drug itu ya nama obatnya apa? Kayak misalnya kalian kalau misalnya sekarang kan brandnya itu bisa Unilever. Nah, name of drugnya itu apa? Kan bisa sabun, bisa sikat gigi, bisa produk kecantikan pencuci muka gitu loh. Nah, kalau di sini name of drugnya itu adalah Children's Cough Syrup ya. Children's Cough Syrup. Oke, Children's Cough Syrup. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dia itu berarti obat cough itu batuk ya. Obat batuk sirup untuk anak-anak ya. Obat batuk sirup untuk anak-anak. Selanjutnya, number 3, yaitu description atau deskripsi. Deskripsi ini adalah penjelasan singkat mengenai produk ini ya. Jadi produk ini tuh apa gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada cough mixture of formula 400 and 440 presented by Pinux. Nah, jadi ada cough mixture of formula
440. Jadi katanya ini ada formula campuran ya, formula campuran untuk obat batuk yang yang dibuat oleh Pinux ya. Di sini kalian bisa kasih cough mixture of formula 440 ya. Jadi nama formulanya 440. Terus selanjutnya ada content or amount. Content or amount ini maksudnya adalah isi atau jumlah dari produk tersebut. Biasanya kalau misalnya produk itu bisa di dalam mililiter kayak gini ya. Karena produknya ini sirup. Jadi di sini kita bisa lihat ada ya 75 ml ya. Di sini kita tinggal tulis 75. Jadi content or amount-nya, isinya atau jumlahnya ya, beratnya itu 75 ml. Selanjutnya ada uses. Uses ini adalah indikasi obat atau kegunaan obat. Nah, biasanya diawali itu uses gitu ya. Tapi di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada usesnya, jadi kita bisa lihat di sini statementnya not available. Selanjutnya untuk direction to use and dosage. Nah, ini emang diawali oleh use, tapi bukan berarti ini adalah indikasi obat atau kegunaan obat. Ini itu adalah cara pemakaian ya. Jadi direction to use and dosage itu adalah dosis atau cara pemakaian obatnya. Kalian bisa lihat di sini ada cara pemakaiannya. Ini lebih masuk ke cara pemakaian daripada indikasi obat ya. Kalau indikasi obat itu biasanya berupa kayak warning gitu. Nah, kalau ini kan dia bisa use medicine according to physician's instructions ya. Jadi katanya use medicine according to physician's instructions. Jadi harus berdasarkan resep dan juga instruksi dari para ahli ya. Jadi kita nggak bisa asal-asalan beli obat ini di apotek. Terus selanjutnya direction to store. Store itu penyimpanan ya. Berarti ini direction to store itu adalah cara penyimpanannya. Cara penyimpanannya mereka kasih tahu nggak di label ini? Mereka kasih tahu ya. Ini cara penyimpanannya keep it in moderate temperature katanya. Keep it in moderate temperature itu maksudnya disimpan di temperatur yang atau di di suhu udara yang sedang disimpannya. Jadi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Terus yang kedua ada keep away from children ya. Jadi jauhkan dari jangkauan anak-anak. Itu adalah suggestions atau directions dari label ini untuk menyimpan obatnya. Terus yang number 8 itu ada expiration date. Nah, ini maksudnya itu adalah tanggal kadaluarsa. Kira-kira di sini dia mencantumkan tanggal kadaluarsa atau tidak? Bisa tanggal kadaluarsa ini ada tanggal, bulan dan tahunnya. Di sini tidak ada ya. Makanya di sini tulisannya no atau statementnya not available. Oke, itu adalah analisis dari label brand yang pertama ya, label dari yang pertama. Selanjutnya kita akan coba lagi analisis. Kali ini produknya bukan obat ya, kali ini produknya itu adalah sejenis minuman ya. Nah, ini kalian bisa lihat ada di buku page 44, ada di halaman 44. Ini labelnya tentang Kraton Tea ya. Seperti yang tadi sudah menjelaskan, kalau brand of product itu pasti dia disimpan di tempat yang paling menonjol dan fontnya pasti yang paling besar. Jadi di sini kalian bisa lihat brand of produknya itu Kraton Tea ya. Jadi nama produknya itu, merek obatnya itu adalah Kraton Tea. Selanjutnya nama produknya ya. Nama produknya apa nih? Ya sudah jelas teh ya. Produknya itu pasti teh. Selanjutnya content or amount. Content or amount itu isi dan jumlahnya. Di sini ada nggak
biasanya bentuknya mililiter. Nah, di sini ada ya 60 mililiter ya, net weight 60 mililiter. Terus selanjutnya description-nya, penjelasan singkat mengenai produk ini. Kira-kira produk ini tuh apa? Nah, di sini penjelasan singkat tentang produknya ada for the perfect cup of tea ya. Untuk secangkir teh yang sempurna gitu. And then ingredients. Ingredients ini, nah ini baru nih. Ingredients ini adalah bahan-bahannya. Biasanya kalau di produk makanan instan atau di produk-produk yang lain itu biasanya dia mencantumkan ingredients atau bahan-bahannya. Cuman di sini karena produknya itu cuman teh, jadi dia tidak mencantumkan ingredients. Karena sudah pasti ingredientsnya itu adalah tehnya sendiri ya. Terus direction to use. Cara untuk menggunakannya, of course di sini ada, kalian bisa lihat. Ini adalah cara penggunaan dari produknya. Bagaimana cara menggunakan produknya? Ya, yang ini ada use one bag per cup katanya ya. Gunakan satu bag ya per cup ya. Jadi satu cangkir itu satu bag. Untuk satu cangkir ya, satu teh celupnya itu untuk satu cangkir. Lalu pour fresh bubbling water over tea bag katanya ya. Fresh bubbling water itu maksudnya adalah air panas yang kayak habis mendidih ya, yang baru mendidih ke tea bagnya tadi ya, over tea bag. Jadi dituangkan ke dalam tadi gelas yang sudah ada tea bagnya ya, atau teh celupnya itu. Terus steep for 3 or 5 minutes and remove tea bag. Katanya biarkan dia merendam atau biarkan tehnya tercelup selama 3-5 menit and then remove tea bag. Remove tea bag ini maksudnya adalah setelah 3-5 menit silakan tea bagnya diambil dari gelas lalu dibuang ya. Jadi jangan dicelupin terus gitu. Jadi cuma butuh 3-5 menit untuk tehnya bisa keluar. And then direction to store. Bagaimana cara penyimpanannya? Apakah di sini ada cara penyimpanannya? Nggak ada ya. Di sini cuma ada call toll free katanya ya. For information. Cuman dia tidak mencantumkan bagaimana penyimpanannya. Berarti cara menyimpannya bebas. Di sini statementnya tinggal not available. Terus expiration date. Nah, bagaimana? Ada nggak tanggal kadaluarsanya di sini? Mereka tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa ya. Di sini memang ada tulisan best before, tapi tidak ada tanggalnya. Berarti di sini no date available gitu. Jadi tidak ada tanggal kadaluarsanya. Oke, itu dia cara untuk mendeskripsikan label di dalam makanan atau produk-produk lain seperti obat-obatan, makanan instan, dan lain sebagainya. Nah, oke. Untuk pelajaran kali ini cukup sekian saja. Nanti Miss akan share tugasnya melalui Google Form terkait tentang materi ini. Jadi make sure kalian pastikan kalian tadi sudah mencatat kira-kira apa aja poin-poinnya tadi ketika kalian ingin menganalisis tabel. Kayak misalnya brand of drug atau brand of product, ada name of product atau name of drug, ada descriptions ya, ada container or amount, ada uses, ada direction to store, ada direction to use or dosage, ada expiration date. Nah, jadi make sure kalian tahu arti-artinya biar nanti ketika Miss kasih tugas untuk menganalisis label, kalian tahu cara mencarinya dan kalian bisa menjawab dengan tepat. Okay, thank you so much for today. See you in the next week. See you next time. And keep healthy and chin up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.